tetap hidup di dalam mimpi dan iman. Mimpi dan iman. Mimpi bicara kerinduan. Mimpi bicara keinginan. Tuhan gak mau Bapak Ibu kehilangan mimpi, apalagi tidak berjalan dalam iman. Tadi saya bilang, gak semuanya juga kok baik-baik aja. Malah kalau boleh jujur kayaknya nih awal tahun, rasa khawatir, takut, sekalipun kita ingat betapa seru sukacitanya kita baru selesai Natal dan memulai awal tahun. Tapi namanya kehidupan realita, betul gak? Ada aja tantangan, pergumulan, masalah. Kok rasanya baru tanggal 14, tapi khawatir dan takut mulai timbul, rasanya juga volumenya makin besar. Tapi saya mau bilang dan saya juga percaya, jangan takut, Tuhan tidak buta. Telinga Tuhan gak kurang tajam, tangan Tuhan gak kurang panjang. Tuhan ngerti hidup ini gak mudah, tapi memang sebagai gerejanya kita harus tetap kompak dan percaya. Karena Tuhan juga gak cari yang hebat, tapi Tuhan selalu percaya dan menantikan siapa yang mau setia sampai akhir. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah kenapa kita bersyukur. Setiap kali kita ke gereja, kita gak perlu jadi orang lain. Kita gak perlu membuktikan apa-apa. Justru setiap kali kita ke gereja, kita mengerti kita perlu pertolongan Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan Tuhan mau saudara jangan kehilangan mimpi, bahkan iman. Itulah kenapa, ayo, dia juga gak mau kita hidup dalam status quo. Apa tuh status quo? Sebuah keadaan hidup yang sama, tapi sudah ada dalam waktu yang lama. Artinya gak ada perubahan, gak ada kemajuan, gak berkembang, gak mencoba. Saya berdoa, Tuhan berbicara secara pribadi untuk kita semua, supaya kita mengerti 2024 gak sepele. Tadinya juga kita gak tahu ini tahun bakal ada buat kita, tapi karena kasihnya dia mau buktikan Bapak Ibu saya layak dapat kesempatan. Dan hebatnya Tuhan kita, dia bukan cuma Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang menggenapi. Itu sebabnya punya kerinduan. Jangan malu meminta, jangan malu menjerit sama Tuhan, sebab dia sanggup. Itulah kenapa di Injil Matius, Rasul Matius hambanya yang menyampaikan sendiri pada pasal yang kelima. Perikopnya gak asing buat kita, ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, gak ada rasanya lagi. Bisa gak katakan sama-sama, rasa? Kasih tahu dong kiri kananmu, bilang, hidupmu dari awal tahun harus ada rasanya. Penting banget. Wah, sedih banget kalau hidup gak ada rasanya. Dicicipin gak enak. Jangan. Alkitab bilang garam kalau tawar gak ada rasanya, apakah iya? Dengan apakah ia diasinkan? Gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung gak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Pasti melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bisa gak kita baca sama-sama yuk ayat 16 dengan suara yang keras, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. So Tuhan mau Bapak Ibu dari awal tahun ini ayo bersinar. Bisa.
Kita bisa jadi berkat, amin. Kita bisa jadi terang. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai hidup kita jadi terang. Bukan berarti masalah yang kita hadapi sekarang harus beres dulu. Enggak juga. Dia punya cara yang hebat aja pokoknya. Dan kita mengerti apapun masalah yang kita hadapi, kita akhirnya sadar kita tetap dibela dan tidak dipermalukan. Dan jika Bapak Ibu mau, maka Dia akan izinkan. Hidup kita tidak kekurangan alasan untuk bisa jadi berkat. Dan itu yang Tuhan sampaikan. Dan Tuhan mau kiranya apa yang Dia sampaikan lewat kehidupan pelayanan pada sore hari ini membantu kita supaya bicara mimpi bukan hanya sekedar mimpi, tapi mimpinya kita jadi kenyataan. Dan untuk itu kita perlu punya prioritas. Di area mana kita perlu maju, di area mana kita perlu ditingkatkan, dikembangkan, supaya kita bisa grow, not only go to the top. Bukan hanya mau yang terbaik di 2024, boleh. Tapi gak ada yang instan. Because we not go to the top, we grow to the top. Karena gak mungkin mau yang enak, yang gampang tanpa pikul salib. Gak mungkin mau yang terbaik tahun ini tanpa bayar harga. Gak mudah, gak apa-apa. Tuhan juga tahu. Tapi masalahnya Roh Kudus beserta kita. Bahkan datang ke sini aja Tuhan udah disenangkan. Kebayang gak kalau kita fokuskan lebih lagi. Setiap waktu yang ada beberapa menit ke depan sampai ibadah dia selesai, kita persembahkan hati, jiwa, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Gak kaget sepanjang 1 minggu ini, setiap harinya minggu ini saudara akan punya cerita Tuhan dimuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah kenapa yang pertama, yang harusnya menjadi prioritas untuk kita terus semakin menjadi terang, adalah hidup spiritual kita. Jangan dibalik. Prioritas kita tahun ini bukan di keuangan dulu. Bukan hal-hal yang sekedar sekuler, boleh disiapkan. Tapi fokus yang perlu kita tingkatkan, kita kuatkan adalah kerohanian kita. Spiritual hidup kita dulu. Karena pada akhirnya itulah yang akan menuntun, membantu kita. Jadi jangan dipisah-pisah. Kehidupan gereja sendiri, kehidupan sekuler di marketplace, di usaha, di pergaulan, di komunitas sendiri juga jangan. Tahun ini emang tahun yang baru, tetapi Alkitab digenapi, dunia gak semakin lebih baik. Justru semakin waktu bertambah, kita perlu Tuhan lebih sungguh, lebih mantap lagi daripada waktu sebelumnya. Jadi spiritual kita dulu dikuatin, ditingkatin. Pakai gereja ini, rumah saudara sendiri. Itu sebabnya tetap setia. Selagi masih bisa ke gereja, selagi masih bisa datang. Tadi istri saya lihat cuplikannya, memberikan arahan kepada seluruh jemaat untuk hidup terus dalam nilai-nilai on time. On time itu artinya bukan hanya tepat pada jamnya, tapi datang atau hadir sebelum jamnya. Tadi istri saya di Jakarta bilang, not only on time, but use your gesture body, your body language untuk apa? Honor God, respect the church, respect the service. Kalau saudara masih bisa punya kesempatan mendengar para hamba Tuhan mengajak saudara bernyanyi, dan saudara bisa bernyanyi, walaupun mungkin suara fals kayak saya, tetap nyanyi aja. Karena Tuhan mau melihat seberapa serius dan menikmati percayanya kita. Bahwa setiap pujian itu gak cuma sekedar dinyanyikan hari ini. Itu lagu-lagu tadi udah didoakan dan disiapkan sungguh-sungguh. Gak semua hafal gak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu dengan imam percaya setiap kata-kata yang tadi dinyanyikan, Anda ucapkan dengan benar. Maka yang Anda ucapkan itu semua kata-kata terjadi di hidupmu. Gak perlu tunggu firman dulu. Firman Tuhan disempurnakan. Tapi dalam pujian ada kesembuhan. Dalam pujian ada pemurnian. Dalam pujian ada pendamaian. So, bangun lagi
Kuatkan ibadahmu supaya lebih bersinar, lebih terang lagi. Dan engkau bisa nikmati. Sehingga ibadahmu dari awal tahun ada rasanya. Saya sampai di Surabaya itu Jumat malam. Saya berangkat dari Jakarta Jumat sore. Tapi 2 hari sebelum hari Jumat, tiba-tiba Roh Kudus Tuhan berbicara kepada saya. Kamu Senin besok berpuasa. Aduh, dalam hati saya doain lagi, saya uji lagi. Tapi suara yang sama masih berkata, no, kamu puasa. Rasanya saya pengen bilang, Tuhan, saya hari Desember kemarin saya udah puasa. Justru ini awal tahun saya perlu time, saya perlu energi untuk organize everything, me-align, menselaraskan semuanya. Tapi Roh Kudus bilang, shut up, close your mouth, taat aja. Saya nggak ambil tenaga kamu, saya minta kamu berpuasa. Saya baru sadar, saya ngelihat jadwal tiket saya. Waduh, biasanya saya tiket itu kalau dari Surabaya, saya pulang itu Senin jam 9. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya lihat dari istri saya ngatur. Besok pagi saya pulang itu jam 7 pagi. Jadi saya harus keluar dari hotel jam 5. Tapi saya baru dalam hati, aduh terima kasih Tuhan. Untung cepet-cepet tinggalin Surabaya pagi subuh. Supaya apa? Supaya saya bisa konsentrasi berpuasa. Rasanya saya nggak mau berpuasa bener. Tapi saya khotbah ini. Dan ternyata khotbah ini bukan cuma buat saudara. Even saya gembala pun Tuhan bilang jangan banyak ngomong. Cuman patuh dan taat aja. Saya minta kamu puasa. Jadi saya pun nih taat. Saya nggak bilang saudara harus berpuasa. Tapi saya bilang maksudnya gini. Kalau Roh Kudus lagi bicara sesuatu yang benar. Dan saudara tahu itu adalah rohani yang baik buat saudara. Jangan malu, langsung lakukan. Kalau Tuhan bilang saudara ke gereja, ya ke gereja. Kalau Tuhan bilang saudara baca firman, ya baca firman. Kalau Tuhan lagi kasih saudara dorongan arah bakal untuk berdoa terhadap sesuatu, terhadap seseorang, jangan ditunda, doain. Karena disitulah waktu kita mulai dengan setiap perkara kecil, nggak anggap sepele yang kecil. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan izinkan. One at a time. Yang lebih besar Tuhan titipkan di hidupmu. Dan hidup kita gak kehilangan rasa. Baru setelah yang spiritual. Yang kedua apa? Family relationship. Hubungan. Ayo. Bangun kehubunganmu. Jalani kehidupanmu. Supaya ada rasa lagi. Jangan hanya jalani kehidupan hubungan yang transaksional. Jangan jalani hubungan yang ada apanya tetapi apa adanya. Jangan jalani rutin kehidupan keseharian gak ada rasa. Jangan biarkan keluar rumah tanpa tinggalkan rasa. Gak salah dengan jadwal yang padat. Gak salah dengan rutin yang baik. Tapi belajar sebagaimana Tuhan bicara kepada saya di awal tahun ini. Slow down. Slow down. Artinya apa? Perhatikan lebih lagi. Take time the moment. Supaya kita sadar. Hidup ini gak selalu tentang kita. Tapi hidup ini tentang seberapa besar Tuhan nyata di keseharian hidup kita. Kadang-kadang kita jalani udah sampai tanggal 14 baru ingat. Oh iya ya, aduh. Emang masih awal sih, tapi udah banyak juga sebenarnya keputusan yang saya buat tanpa dimulai dengan doa dulu. Emang sih baru 2 minggu, baru aja minggu dan 2 kali nih ke gereja. Tapi baru sadar, benar juga sih. Kemarin banyak hal yang gue lakukan. Tapi Alkitab udah bilang sebelumnya, ujilah segala sesuatu. Tapi kita gas-gas aja karena awal tahun. Karena kita lupa. Kita pikir hidup ini autopilot. Padahal buat Tuhan gak perlu kita tunjukin sempurna karena gak ada yang sempurna. Tapi Tuhan juga bisa melihat apakah cara hidup kita ada sopannya, ada perkenanannya sama Dia. Makanya Tuhan bicara dari awal tahun juga ke saya. Slow down. It's not about you. It's about me, kata Tuhan. Dan itulah yang perlu kita renungkan supaya apa? Supaya
No, kita jangan hanya bagus di luar, kita jangan hanya hebat di luar, kita jangan hanya konsisten dan achieve untuk semua pencapaian, tapi kita lupa bahwa harusnya yang bagus yang di-achieve dulu di rumah dulu. Yang dirayakan tuh bukan di luar dulu, di dalam dulu. Emang kelihatannya ngomongnya gampang, tapi kadang-kadang dalam peperangan juga di kehidupan kita, kadang-kadang ada cara-cara yang seakan-akan kelihatannya benar, membantu kita terlihat, membantu kita bersinar, membantu kita untuk bisa dikenal, dirasakan. Tapi kita lupa, sebenarnya itu hanya oleh karena apa yang bisa kita lakukan menurut batas kedagingan kita. Tapi gak ada nilai kekekalannya. Gak mudah untuk menjaga hubungan. Tapi saya berdoa Anda bisa pakai gereja ini. Mungkin Anda di Surabaya sendiri dan merantau. Tapi gereja ini adalah keluargamu. Pakai gereja ini, hidup dalam satu tubuh Kristus. Not only the brand, not only the building. We appreciate the building. We appreciate semuanya. Tapi church, gereja is always about the people. Dan saya berdoa, dimanapun Anda berada, setiap orang yang Anda jumpai, mereka bisa merasakan bahwa Anda adalah pribadi yang bisa mengasihi sesama. Yang ketiga, fokus di kesehatan. Baru di keuangan. Jadi jangan dibalik, prioritas ini jangan dibalik. Lakukan yang terbaik di dunia kerja. Be disiplin, punya integritas. Tajam dalam segala sesuatu, peka dalam segala sesuatu. Jangan pernah setengah-setengah, lakukan ekstremal, tahan banting. Itu dunia kerja. Gak sembrono, gak sembarangan. Jangan pernah hanya cari, gak adil, dunia ini gak pernah ada adilnya. Karena Yesus pun disalib. Kalau kita gak bertahan dalam kebenaran, apa bedanya kita sama yang di luar? Itu sebabnya gak bisa dibalik. Gak bisa keuangan diduluin, gak bisa, kita akan rontok. Tapi kalau Tuhan yang bersama dengan kita, sekalipun dunia gak berpihak, ya emang kita perlu mujizat Tuhan. Dan kita punya Tuhan Immanuel, sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Kita dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah kenapa kita baru jangan berhenti belajar. Keep learning. Punya komunitas. Dan yang terakhir itu, prioritas kita baru apa? Pleasure. Jangan jadikan pleasure yang terutama. Tuhan gak larang Anda punya kesenangan. Tuhan gak larang Anda punya hobi. Selama punya batasan yang benar. Tapi jangan dibalik-balik. Dan itulah kenapa Tuhan mau sampaikan ini. Supaya kita mengerti. Bagaimana kita masih punya kesempatan menjalani awal tahun ini. Kelihatannya sepele. Tapi saya berdoa biarlah di awal tahun ini, mumpung masih awal, kita menjadi pribadi yang jujur. Karena kita sulit untuk berubah. Kita sulit untuk maju. Kita sulit untuk berkembang. Kalau kita juga tahu di dalam kita lagi sakit jiwanya. Makanya perlu bertanya, apakah 14 hari ini kita gunakan energi kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia? Atau jangan-jangan kita jalani dengan baik setiap waktu yang ada 14 hari ini, tetapi energi kita terkuras karena kita hanya fokus kepada yang negatif dan hal-hal yang tidak kekal, dan itu malah yang kita dahulukan. Sehingga jangan kaget, imun sistem kita bisa gak kuat dan gak stabil. Kenapa? Karena kita biarkan seluruh apa yang ada di dalam kita terpengaruhi dengan yang tidak sehat. Tapi saya percaya setiap ibadah GSJS di Tunjungan Plaza ini diurapi Tuhan. Dan setiap menit yang terjadi lawatan Allah bekerja di hidupmu. Dan malam ini kita akan dibawa Tuhan benar-benar menjadi sehat. Dan saya percaya hidup kita bukan hanya bisa punya mimpi dan iman. Tapi semua yang kita rindukan terjadi. Jangan berhenti berdoa. Tuhan akan genapi indah pada waktunya. Bapak Ibu tahu kenapa? Seringkali
Mimpi hanya tinggal mimpi. Iman hanya statement. Dan waktu dalam ujian kita nggak kuat. Ada 3 penyebab yang membuat kita seringkali bisa bermimpi, bisa punya kerinduan tapi nggak jadi-jadi. Yang pertama, karena kita tidak berani mengambil resiko. Itulah kenapa jangan takut. Ambil kesempatan yang terbaik Anda bisa lakukan untuk berubah, untuk berkembang, untuk mencoba. 2 minggu yang lalu saya kehilangan seorang sahabat. The only grandchild, the only child, anak satu-satunya. Bahkan di 4 bulan terakhir dia lagi banyak membuat YouTube karena dia punya koleksi yang begitu luar biasa terhadap hobinya. Bahkan saya belum sempat membawa anak saya ke tempat dia untuk melihat apa yang dia punya dalam hobi-hobinya, Lego dan lain-lain itu. Bahkan dia baru lagi memproses bangun rumahnya 700 meter di daerah Menteng hanya untuk menyimpan seluruh Lego-legonya yang akan disiapkan untuk masuk ke museum yang lagi dia bangun. 29 Desember dia ulang tahun yang ke-42. 2 Januari kemarin 2 minggu lalu dia menyelesaikan waktu yang Tuhan sudah siapkan. Siang-siang mamanya masih ngajak untuk pergi makan siang di awal tahun, tapi dia katakan no, just stay home, I will eat at home. Tapi dari siang itu sampai sore ditemukan dia udah gak keluar kamar lagi. Punya semuanya. Lagi seneng-senengnya untuk menginspirasi orang lain lewat YouTube channel yang dia buat. Dan begitu banyak orang ingin interview dan datang untuk melihat secara langsung apa yang dia punya. Tapi jika waktunya tidak berlanjut, sekalipun punya dan punya keinginan, tidak bisa dilakukan lagi. Hal yang sama dengan kita. Itulah kenapa hadirmu, ibadahmu sore ini luar biasa. Tuhan tuh gembira. Karena kita mau datang kepada Dia. Nggak tunggu harus dalam kesusahan, dalam tantangan yang berat dulu, baru kita cari Dia. Tapi saya percaya ibadah ini juga bukan hanya sekedar rutin buat kita, tapi kita tahu kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Jadi saya nggak kaget kalau sepanjang 1 minggu ini saya bisa mendengar, dan saya yakin setiap hidup Anda akan punya kesaksian-kesaksian baru lebih daripada tahun kemarin. Itu sebabnya jangan takut ambil resiko. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk melakukan. Dan percayalah kepada Tuhan, Dia punya rancangan yang hebat. Bahkan kita dipanggil untuk menjadi terang. Dia gak pernah mau hidupmu, pernikahanmu, keluargamu tersembunyi, gak mau. Dia ngerti kok kita ada masalah. Dia tahu kita menjerit. Tapi Dia minta, ya datang ke saya, cari saya, dan saya akan tolong kamu. Makanya punya prioritas. Dan waktu prioritas itu kita susun, kita atur dengan benar, dan kita komit untuk hidup di sana. Anda akan melihat kok, bagian demi bagian hidup kita dipulihkan dan disempurnakan Tuhan. Yang kedua, seringkali menjadi penyebab kenapa kita bisa punya hasrat, kita mau punya keinginan, mau punya mimpi, tapi rasanya susah, gak berhasil terus, gagal terus. Karena bukan hanya kita takut, tapi seringkali dikatakan apa? Tidak memiliki perencanaan. Karena kita pikir hidup ini autopilot, ya udah berjalan sekedarnya aja lah. 2 tahun terakhir juga gak ada perubahan, 3 tahun terakhir juga gak ada perubahan. Udah doain dari kemarin-kemarin juga gak ada jawaban. Tapi Tuhan bilang, Dia tetap menunggu siapa yang setia sampai akhir. Itu sebabnya tetap giat. Lakukan yang Anda bisa lakukan. Miliki perencanaan. Dan Tuhan mengajak, bahkan memberi bantuan kepada kita supaya kita punya prioritas untuk tidak sembarangan. Dunia gak semakin lebih mudah. Apapun cara saudara hitung, menilai, memprediksi, forecast keuangan kah, bisnis kah, forecast hubungan kah, pernikahan, keluarga, anak, orang tua. Percayalah akan ada banyak hal-hal yang perlu kita hadapi. Tapi itu tidak berarti kita hidup tanpa perencanaan. Tapi kalau kita bisa mengatur, menyiapkan perencanaan dan punya kemauan
Untuk dengan sungguh-sungguh berjalan dalam firman, dalam terang Tuhan. Makanya Alkitab bilang, renungi Taurat siang dan malam. Sebab firman itu adalah pelita, terang jalan hidup kita. Jangan biarkan firman begitu saja berlalu. Tapi jadikan firman pedoman utama di kehidupanmu. Sehingga kita mengerti. Kita mungkin melakukan yang sederhana, mungkin kita melakukan hal yang biasa, tapi Tuhan udah atur semua jejak-jejak itu. Jika Anda setia dan Anda tekun, Dia berikan lebih dari yang Anda bahkan minta dan doakan. Dia sanggup Anda gak pikirkan pun, Dia sanggup memberikan. Karena emang Dia udah siapkan hidup dan keluargamu bukannya untuk tidak terlihat, tapi untuk menjadi terang dan berkat. Dan Dia akan buktikan. Dan yang ketiga, kenapa sih sering kali kayaknya di awal tahun punya mimpi, punya cita-cita, tapi nggak jadi, nggak datang, nggak dapet. Karena sering kali kita sendiri nggak punya percaya diri, nggak punya percaya diri bahwa kita bisa mencapai, bisa mendapatkan mimpi itu. Dan kunci pembedanya dari tidak percaya, mau menjadi percaya dan ada dalam kenyataan, ditentukan oleh karakter. Bisa gak katakan sama-sama dengan saya, karakter. Itulah kuncinya. Kelihatannya sepele. Sehingga gak salah. Harus terus sampai selama-lamanya. Fokus kehidupan tiap hari kita, Kristus bukan yang lain. Apapun yang lagi kita kelola, apapun yang lagi kita manage, apapun yang lagi kita usahakan, apapun yang lagi kita reimagine, kita bayangkan untuk kita capai dan miliki. Tetap fokusnya harus Kristus, gak ada yang lain. Karena tanpa Kristus, tanpa kebenarannya, kita bisa menyalahgunakan segala sesuatu dan bisa membawa dampak buruk buat diri dan keluarga kita. Jangan salib Tuhan yang luar biasa hebat membuktikan bahwa Dia sanggup tidak akan meninggalkan saudara. Dia yang menopang kita. Karakter, gak mudah. Saya teringat kemarin, saya terbang flight jam 5.30 hari Jumat. Saya ingat, saya duduk di kursi nomor 32H. Waktu boarding, saya masuk itu di baris urutan yang kedua, karena baris urutan yang pertama itu adalah orang atau penumpang yang duduk dari bangku paling belakang 40 sekian, itu yang duluan masuk. Baru baris kedua itu di tengah-tengah, itu barisnya saya. Dan saya ingat saya duduk di 32H. Dan waktu saya masuk ke dalam pesawat sambil berjalan melihat, saya melihat wah sudah ada banyak penumpang yang duduk duluan. Di belakang bangku saya. 33 dan seterusnya. Dan saya melihat udah banyak orang juga yang pakai masker di dalam pesawat. Tapi semakin mendekat saya melihat untuk mencari di mana lokasi 32H itu. Oh, saya duduknya saya lihat, oh saya duduk di pinggir, di aisles. Semakin dekat ke bangku 32, saya melihat seorang bapak duduk di bangku 30C. Jadi A itu di jendela, B dan C. Jadi dia duduk di aisles juga di sisi yang sampingnya saya, sebelahnya saya. Saya dua bangku di belakang dia. Dan bapak ini memakai masker sampai mata, penuh, full. Tapi waktu saya berjalan, saya sempat lihat fokus sedikit sama bapak itu. Tiba-tiba saya teringat, walaupun dia pakai masker penuh, tapi dari sisi matanya sampai ke kepala atas. Saya ingat kayaknya saya tahu bapak ini. Tapi saya tahu saya nggak kenal. Tapi saya tahu bapak ini. Jadi saya duduk. Dan karena saya duduk dua di belakang dia dan di aisles juga di samping. Jadi saya masih bisa melihat cukup jelas dari sisi samping. Sisi samping kanan wajahnya. Dan dia nggak lepas maskernya. Bahkan waktu pesawat take off pun nggak dilepas. Sampai waktu pesawat stabil. Dan lampu seatbelt pengaman dimatikan, tiba-tiba bapak ini melepas maskernya. Dan saat bapak ini melepas maskernya, saya di hati ngelihat dari samping cukup jelas. Dan saya bilang, yes. Yes tuh maksudnya begini. Apa yang saya bayangkan tentang wajah bapak ini, nggak saya kenal, tapi saya tahu. Ternyata benar. Inilah bapak yang ada di kepala saya.
Dan waktu dia buka, saya bilang, oh ya, saya bilang, Tuhan makasih ya. Memori saya masih cukup bagus untuk mengingat, walaupun dia pakai masker, tapi saya bisa mememorize bahwa orang ini adalah orang yang saya bayangkan. Dan Bapak ini adalah Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat. Dan resumenya luar biasa, bukan hanya seorang bintang 3, tetapi dia pernah jadi Danpas Pampres, Danjen Kopassus, dia pernah jadi Pangdam Jaya, dia pernah jadi Pangkostrat. Pokoknya bintang 3-nya tuh bersinar, hebat gitu loh. Dan saya tahu resume Bapak ini, saya nggak kenal, tapi saya tahu orang ini sangat luar biasa. Actually sebagai seorang tentara, perwira tinggi, powerful. Tapi dalam hati saya, hebat banget naik ekonomi kelas. Terus nggak pakai pengawal, just simple ordinary guy, duduk di bangku 30C, relax. Jadi saya terinspirasi juga, keren juga nih, padahal powerful banget. Kalau dia telepon aja di Surabaya, dia nggak perlu repot-repot. Bahkan anak buahnya pasti banyak banget gitu. Tapi yang menarik begini, bukan waktu saya melihat dia sebagai seorang purnawirawan, tapi waktu pesawat pilot bilang sudah mau mendarat. Nah, kita tuh di Garuda itu Jakarta Surabaya makanannya bukan nasi kayak Jakarta Bali, kita dikasih roti. Satu bungkusan itu isinya roti, kacang dan aqua dan tisu basah. Jadi yang menarik adalah saya juga perhatiin Bapak ini terus. Ternyata Bapak ini Purnawirawan Jenderal bintang 3 ini juga ya, dia nikmatin rotinya, dia nikmatin kacangnya, dia minum airnya, dan saya lihat juga kok dia sobek tisu basahnya. Tapi yang menarik waktu pesawat mau mendarat, pilot bilang, ayo pramugari rapikan pesawat. Ya seperti Anda tahu, sampah-sampah dikumpulkan. Tapi saya ngelihat bahkan orang-orang di sekitar itu naruhnya semua sembarangan aja, semaunya aja di belakang bangku loh. Padahal udah dikasih tahu. Tapi Bapak ini melakukan sesuatu yang berbeda. Yang dia lakukan adalah roti dia makan sampai habis, plastiknya itu dia lurusin lagi, dia lipat. Kacangnya dia pastiin nggak ada serbuk kacang yang kemana-mana. Dia kipit plastiknya, dia ikat. Termasuk botol aqua, botol minumnya tutupnya ditutup lagi. Dan yang menarik, semua itu dia masukin lagi ke bungkusan plastik kertas yang awal. Dia gulung lagi, selotip Garudanya dibuka lagi, nggak robek. Dan dia rapihin, gulung sampai kecil, ditempelin lagi. Dan waktu pramugarinya lewat, dia berikan, kembalikan. Walaupun itu sampah, tapi dia berikan dengan cara sopan dan berkata, makasih Mbak. Buat saya itu baru world class. Itu namanya karakter. Perbuatan begitu itu nggak instan. Itu budaya. Budaya itu nggak tiba-tiba. Itu harus dibangun, dihidupi. Itu yang membuat saya tuh, waduh, malu deh gue kalau kayak begini, kalau sembarangan. Orang yang bintang 3 powerful gitu loh, secara manusia aja. Dalam hal yang kecil aja. Dia sadar dia perlakukan. No, kalau saya mau diperlakukan benar, sekalipun orang gak kenal saya perlakukan baik kepada orang lain. Jadi, waktu pesawat mendarat di hati saya bilang, aduh saya pengen kasih dia award deh. Saya pengen menghargai dia. Jadi, waktu pesawat mendarat, ya udah parkir, lampu udah nyala, ya kita berdiri. Bahkan waktu kita berdiri pun untuk nunggu maju, jenderal ini tetap duduk. Biasanya kita tahu dong, pesawat bannya baru nempel aja semua udah lepas seat belt. Apalagi orang Indonesia. Belum parkir udah berdiri buka koper. Sampai Prabowo bikin, Pak duduk dulu, belum. Karena kita pikir udah nyampe tenang aja gak bakal ada apa-apa. Padahal pesawat bisa tetap rem mendadak kapan aja. Tapi walaupun kita udah berdiri, jenderal ini tetap duduk, tetap tenang. Gak terburu-buru. Jadi dalam hati saya, gilirannya saya lihat, oh bisnis kelasnya udah dibuka, jadi yang ekonomi boleh keluar. Dan waktu udah mulai jalan, sisa 5 lagi, jadi saya bilang begini, selamat malam jenderal. Oh dia kaget waktu saya tegur gitu. Dia nengok ke saya. Terus saya bilang, selamat malam jenderal, silakan jenderal boleh berjalan di depan saya lebih dulu. Saya maksudnya mau memberi penghargaan. Terus dia berdiri, dia kasih salam sama saya.
makasih ya. Kok kamu bisa tahu saya siapa, katanya. Jadi saya bilang, dari awal jenderal saya masuk pesawat ini, walaupun jenderal pakai masker, tapi saya ingat jenderal itu siapa. Dia bilang, saya terhormat, makasih udah ingat saya. Padahal itu gak ada artinya lah saya ngomong gitulah. Buat dia itu mungkin iseng kali. Tapi you know what? Waktu saya sebut jenderal kepada dia, dia tuh kagum banget. Dia tuh bangga banget. Artinya apa? Seringkali jangan hanya dikejar pujian, jangan hanya dikejar reward. Tuhan kita itu setia dan adil sampai kapanpun. Dia serahkan nyawanya. Tapi maukah kita memberi yang terbaik bagi dia? Maukah kita percaya bahwa dia sanggup melakukan apapun? Bahkan saya tutup dengan firman-Nya. Dia sendiri yang berkata di dalam firman Tuhan Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, dia menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. So GSJS Tunjungan Plaza, seberapa jauh dan berani Anda dari awal tahun ini mau mengasihi Tuhan? Seberapa berani dan seberapa percaya Anda mau dan bisa menghargai Tuhan lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya? Maka apapun yang Anda mimpikan dan iman yang Anda miliki hari ini, bukan hanya sanggup membawa Anda bertahan di awal tahun. Enggak. Hidup dalam Tuhan bukan tentang bertahan. Bersama Dia, pernikahan, keluarga kita, bahkan semua yang menempel sama kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.